Perkenalkan, nama saya Nanda Ihsan Pradana Rian Kusuma dari kelas 2F STIMIK Amikom Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Dengan Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source code. Ada macam-macam jenis sistem operasi Linux, antara lain, yang pertama, Debian Linux untuk server, yang kedua, Red Hat Linux, penginstalan yang sangat mudah untuk pemula, SUSE Linux, Linux yang mendukung program bahasa Indonesia. Macam-macam jenis sistem operasi Linux. Red Hat adalah salah satu distro Linux yang dapat digunakan sebagai sistem operasi untuk komputer server. Sistem operasi ini bermula dari tahun 1995 ketika Bob Young membeli bisnis Mark Ewing dengan membuat sistem operasi berdasarkan Linux. Setelah pembelian itu, maka sistem operasi yang dibuat oleh Mark Ewing dikenal dengan nama Red Hat Linux. Kelebihan dari Red Hat Linux, yang pertama, instalasi mudah, yang kedua, memiliki antarmuka untuk konfigurasi sistem, yang ketiga, aplikasi inbuilt yang lengkap dan stabil, yang keempat, memiliki dukungan kompatibilitas yang baik, yang kelima, jaminan mutu yang baik. Kekurangan dari Linux Red Hat, yang pertama, memiliki dukungan terhadap multimedia yang kurang baik. Debian Linux Debian merupakan sistem operasi Linux yang sangat cocok digunakan untuk komputer server sejak tahun 1999 dan terus dikembangkan. Banyak sekali yang menggunakan Debian sebagai sistem operasi untuk server karena cukup handal. Debian kurang cocok jika digunakan untuk komputer personal karena dibuat untuk server. Kelebihan dari Debian, yang pertama, paket Debian dikenal dengan super stabil yang artinya bukan merupakan paket state of the art. Yang kedua, kestabilan program yang telah teruji sistem tidak mudah mengalami hang, walaupun telah menjalankan program secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu lebih dari 1 bulan dengan tanpa harus melakukan restart. Yang ketiga, sistem pemeliharaan paket berbasis program APT yang canggih. Kekurangan dari Debian, siklus perkembangan distro sangat konservatif alias lambat. Para pengembang tidak mengenal istilah deadline sehingga jangka waktu antar rilis dapat bertahun-tahun. Versi software yang dipakai Debian biasanya lebih tua dari yang sudah rilis saat ini. Linux Ubuntu merupakan OS Linux yang distribusinya berbasis kepada Debian. Ubuntu bisa digunakan untuk komputer server dan dapat digunakan juga untuk komputer pribadi atau personal. Ubuntu merupakan salah satu OS Linux yang paling banyak digunakan untuk komputer personal. Ubuntu, kelebihan dari Linux Ubuntu, yang pertama, lebih kebal terhadap virus, yang kedua, aplikasi bawaan lengkap, yang ketiga, driver lengkap, 4, user interface yang refreshing. Kekurangan dari Linux Ubuntu, yang pertama, tampilan menuntut adaptasi, yang kedua, aplikasi relatif sedikit, yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Linux Mint merupakan sistem operasi Linux yang berbasis pada Debian dan juga Ubuntu. Sebenarnya, Linux Mint merupakan perkembangan dari Linux Debian. OS ini dikembangkan untuk tujuan komputer personal. Linux Mint sendiri ada dua, yaitu Cinnamon dan Mint, sehingga pada Linux Mint dapat mengoperasikan aplikasi yang dapat digunakan pada Ubuntu. Linux Mint, kekurangan menggunakan Linux Mint. Yang pertama, memiliki tampilan desktop yang menarik. Kedua, ringan sehingga memungkinkan untuk digunakan pada PC tua atau low spec. Ketiga, sudah siap digunakan. Keempat, tidak membutuhkan pengemudi onboard.
Kelima, dilengkapi dengan kode multimedia. Kali Linux adalah distro turunan Debian dan juga penerus Backtrack yang digunakan untuk melakukan penetrasi pada jaringan. Kali Linux memiliki kurang lebih 300 tools yang ada di dalamnya dengan fungsi masing-masing. Dari segi tampilan, Kali Linux memiliki tampilan sederhana dan tidak terlalu mencolok, dan penggunanya pun tergolong cukup mudah, sehingga sangat baik untuk para pemula dalam melakukan penetrasi pada jaringan. Selain terdapat di PC, Kali Linux juga membuat ROM yang terdapat di Android, yang disebut dengan Kali NetHunter, yang memiliki fungsi yang sama. Terminal pada Linux. Terminal merupakan tools atau alat berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, atau bisa disebut antarmuka yang menghubungkan user dengan sistem pada Linux. Perintah dasar Linux dan fungsinya. Yang pertama, sudo su digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi. Yang kedua, login digunakan untuk login sebagai user lain, namun harus menjadi root terlebih dahulu. cd digunakan untuk berpindah direktori. pwd digunakan untuk memperlihatkan di direktori mana kita berada sekarang. ls digunakan untuk melihat isi sebuah direktori. cp digunakan untuk melakukan copy file. mv digunakan untuk melakukan memindahkan, cut, atau merename file. mkdir digunakan untuk membuat folder baru. 9. rmdir digunakan untuk menghapus folder. touch digunakan untuk membuat file baru. rm digunakan untuk menghapus file. more digunakan untuk menampilkan isi sebuah file.
気はしてなく